acara kita tentu yaitu acara Maulid Hasanah. Namun sebelum acara Maulid Hasanah mengingat ceramah juga beliau baru saja tiba dari Kelapa Ratu, itu mohon untuk break dulu sejenak 10 menit sambil panitia untuk menyajikan hidangan yang sudah disediakan. S1. Silakan Pak sambil makan aja. Ya, Bapak makan nggak usah terganggu sama yang ceramah. Nanti insya Allah saya pun tidak akan terganggu sama yang makan. Ya, paling ngiri aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin fi qulubil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati sahibul hajat, sahibul bait, yaitu Mbah Kusno sekeluarga. Ya, saya tahu ya, sekeluarga yang sengaja mengundang kita semua hadir di tempat ini karena berkaitan dengan hajat beliau yang insya Allah akan mengakad nikahkan putrinya yang pertama yang bernama Ananda Ratna Wahyuni Haryati dengan calon suami pujaannya Ahmad Faridi. Sekali lagi Ahmad Faridi. Kita doakan bersama, ya Allah, mudah-mudahan rencana Mbah Kusno menikahkan putrinya Allah berikan keberkahan, dan mudah-mudahan nanti pelaksanaan akad nikahnya Allah berikan kemudahan dan kelancaran, dan mudah-mudahan setelah diakadkannya, mudah-mudahan beliau ini, kedua mempelai ini, Allah jadikan pernikahan yang sakinah didasari dengan mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati tentunya Ketua Lingkungan kita RW 040 Al Mukarrom Ustadz Slamet beserta seluruh jajaran ke-RW-nya. Yang sama-sama kita hormati seluruh jajaran para ketua RT 01 sampai dengan 05 beserta seluruh staf kepengurusannya. Dan yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushola Nurul Jannah Al Mukarrom Haji Juteri beserta segenap kepengurusannya, dan wabil khusus para guru-guru kita, para dewan suro, para penasehat, yaitu ada di sini Al Mukarrom Ustadz Pak Desoirin, Al Mukarrom guru kita Ustadz Supardi, Ustadz Wito, dan ustadz-ustadz yang lain. Mohon maaf, Ustadz Nuril ada? Alhamdulillah ada ya.
Mohon maaf kalau yang lain tidak tersebut, tidak mengurangi rasa tajim saya. Dan hadirin rahimakumullah, yang hadir pada kesempatan ini, baik tamu undangan dari lingkungan maupun keluarga besar, mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, pada kesempatan malam yang sangat cerah ini kita bisa berkumpul di kediaman orang tua kita yang sesungguhnya ya, di RW 040 ya, karena titelnya Mbah ya, Mbah Kusno. Ini bukan main-main Pak, di dalam ada sertifikatnya. Iya, jadi pelabelan Mbah ini ada sertifikatnya, langsung ditandatangani oleh RW Andi yang pertama. Ya, jadi kuat ini ya, gitu. Iya, ini saingannya dengan engkong nih. Jadi alhamdulillah ya Allah, gitu kan, kita diundang berkumpul di sini sehingga dengan wasilah hajat beliau kita bisa bersilaturahim di sini. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini akan membuka pancaran rahmat kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita semua, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, dan juga kepada para pengikut yang setia menjalankan ajarannya. Baik hadirin rahimakumullah, ini sebetulnya agak kagok nih ya, agak kagok ngasih ceramah itu yang hadir bapak-bapak, sementara yang akan kita nikahkan itu adalah perempuan, wanita ini ya. Saya tadi mau menggunakan ayat pangkihu matobalaku minanisa masna wasulasa waruba'a, tapi ditarik lagi karena ini untuk bapak-bapak ya. Jadi baik, ambil hikmah pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, ini nasihat sebetulnya bagi Ananda Ratna. Ada Ratnanya? Ada ya? Oke. Ya, ini untuk Ratna nih. Ananda Ratna, ini yang hadir di sini adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dalam keluarga. Sekali lagi ya, ini dari utara sampai dengan selatan ini ya, dari ujung sana sampai ujung situ, ini adalah bahasanya yang belangkotan semua, pengalaman dalam berkeluarga. Cuman coba kita tes ya, tujuan dari berkeluarga tadi adalah satu sebetulnya, litas kunu ilaiha. Apa? Hatinya tentram kalau sudah berkeluarga. Coba kira-kira bapak ini nih, yang di sini yang udah punya anak 2, 3, 4 ya, sudah tentram apa belum? jadi ujung-ujungnya bukan menceramahi, nasihati yang calon pengantin ini ya, calon pengantin. Jadi kembali bahwa ketika kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, awal daripada ayat tentang pernikahan ini luar biasa Pak. Wa min ayatihi, Allah menunjukkan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya pernikahan itu adalah Allah menunjukkan kekuasaannya, Allah menunjukkan keesaannya, Allah menunjukkan keperkasaannya. Tanda-tanda keberadaan Allah, kekuasaan Allah diantaranya adalah dengan adanya pernikahan. Ini banyak hal yang harus kita gali ya. Makanya jodoh itu di sini kan min anfusikum, Allah ciptakan sebetulnya dari diri kita. Kenapa demikian? Asbabun nuzul, awal ayat ataupun awal kehidupan manusia yang sudah berkembang biak beranak pinak ini, sekali lagi berasal dari satu, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Maka disitulah ketika kekuasaan Allah ditunjukkan, kita dipasangkan ya.
kita dipasangkan. Maka ini kayak permainan apa yang suka cari-cari pasangan itu, ya. Kalau ada yang belum punya pasangan karena nggak mencari pasangan itu sebetulnya, ya. Hadirin rahimakumullah, kembali Nabi Muhammad menegaskan kembali tentang pernikahan ini, bahwa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an-nikahu sunnati, gitu ya, bahwa nikah ini adalah sunnahku. Paman rogiba an sunnati, apabila tidak mengikuti sunnahku. Jadi kalau diterjemahkan nih, apabila tidak menikah, palaisa minni, berarti tidak diakui umat Nabi. Mau Pak? Ya, enggak kan? Baik, kembali terjadinya pernikahan Ananda Ratna dengan Ahmad. Tadi apa? Rijaldi ya? Faridi. Faridi ini tentunya adalah ketika terkumpulnya rukun nikah. Awas nih, ya. Sudah terkumpulnya rukun nikah. Awas nih, bagus nih. Harus ini dulu mau nikahin, rukunnya belum ada, ya. Ada 5 kurang lebih rukunnya itu. Yang pertama jelas calon pengantin, ada jenis dari laki-laki. Yang kedua adalah ada calon jenis dari perempuan. Nah, kumpul tuh satu tuh, ya. Jadi 2. Kemudian baru nanti nih ada 2 orang saksi. Harus 2 saksinya, tidak boleh 1 ya. Sekali lagi, saksinya tidak sah kalau dalam pernikahan itu adalah 1. Jadi harus 2. Maka dimodifikasi, suka ada saksi dari laki-laki, suka ada saksi dari perempuan. Pertanyaannya, bagaimana kalau dari perempuan saksinya semua sah enggak? Sah. Yang penting saksi. Gitu kan? Baru di situ ada ijab qabul. Kalau yang namanya ijab qabul, Pak, nih, kalau misalkan saya mau nikah, ya, mohon maaf nih, kalau nikah contohnya ke saya aja. Kalau saya mau nikah, terus yang membimbing ijab qabulnya ketua DKM, sah nggak? Sah, ya kan? Sah. Ya, ini sebetulnya ngasih peluang yang mau nikah malam-malam aja ke musola, aman. Ya kan sah. Kenapa harus dari kantor urusan agama? Nah, itu adalah melengkapi berkasnya. Maka ada istilah di bawah tangan, di atas tangan. Gitu kan? Kalau berbicara resmi secara agama ini, gitu kan? Cukup ijab qabul, tidak ada persyaratan ijab qabul harus dari sana sini. Oleh kantor urusan agama, pengadilan agama, tidak ada. Gitu kan? Nah, jangan terlalu panjang membahas ini, ya. Karena saya tahu kedipannya, ini kedipan pengen. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada Ananda Ratna. Ini saya sampaikan nih, ya. Kalau berbicara masalah pernikahan, Pak, dalam kajian pembelajaran itu ada yang disebut dengan NTCR. Nikah, talak, cerai, rujuk. Awas nih. Tapi gini, kalau dalam hukum agama nikah, kalau sudah berbicara nikah, jangan konsentrasi terhadap talak, cerai, dan rujuk. Tetapi dalam prakteknya itu suka terjadi. Ya, suka terjadi. Berbicara talak ini, ya, ada yang berbicara talak itu adalah talak bain, itu besar, ya. Ada yang ringan. Nah, sering terjadi talak ringan. Talak ringan itu diantaranya apa? Orang yang sudah menikah dengan 2 orang yang berbeda pasti sulit untuk mempersatukan sebetulnya. Coba tunjuk tangan di sini nih yang sudah berumah tangga. Ada nggak di sini tunjuk tangan jujur yang belum pernah berantem sama istri, ada nggak? Jujur. Ya, sering. Kan sering, benar nggak? Gitu ya. Memang saya yakin, ya. Sering semua juga gitu kan. Makanya ada yang disebut dengan rujuk, ya kan. Kalau kita berantem sebetulnya awas itu terjadi talak. Kalau terjadi talak maka ada cerai.
Tapi awas, jangan hukumi cerai-cerai pisah dulu, bukan. Ini yang harus diwanti-wanti oleh kita. Ini sekali lagi nasihat untuk Ananda Ratna nih, ya, nasihat Ananda Ratna. Tapi saya sebetulnya pandangan saya melihatnya ke yang gede. Jadi artinya begini ya, dalam berkeluarga itu clash, berbeda pendapat, berantem itu biasa, tapi jangan dibiasakan. Artinya apa? Kalau itu terjadi, hal yang kecil itu jangan suka digede-gedekan. Kenapa? Ada rujuk, gitu kan? Ada rujuk, cepat islah, ya kan? Cepat islah. Misalkan ini, istri nanti Ananda Ratna nunggu, misalkan gitu kan, nunggu suami datang. Udah kesel, jengkel di WA, di mana-mana gitu kan, alasannya masih kerja, ya kan, alasannya masih kerja. Padahal ternyata sudah dekat, ya kan, cuma terhalang jambatan, nongkrong di situ misalkan, ya, gitu. Ini misalkan ya. Nah ini kesel, datang, gitu kan, sampai meledak bahasanya itu, Pak, dengan kata-kata ini yang harus diwanti-wanti nih. Kalau dalam bahasa hukum itu ada bahasa talak itu ada yang sorry, ada dengan kinayah. Kalau sorry itu adalah tegas. Kalau kinayah bisa dengan sindiran, bisa dengan bercanda. Kan begitu. Pak Opal bercanda, kamu ini gitu kan, orang datang capek-capek, gerbang nggak dibukain, sudah kamu balik aja ke orang tua, jatuh talak itu harus tuh. Ya, jatuh talak, hati-hati itu. Itu kategorinya adalah kategori kinayah. Makanya kalau sudah berkeluarga itu harus menjaga ucapan ini, harus dijaga. Hadirin rahimakumullah, kembali nih, ya, kembali kepada, jadi ini memang sih konsentrasi sama yang sudah nikah sebetulnya. Ya, hadirin rahimakumullah, ini harus dijadikan gambaran. Saya dapat informasi tadi berbeda pendapat, kelas dan lain sebagainya, yang menimbulkan, bahasanya kan, bisa menimbulkan ketidakakuran antara suami istri, ketidakakuran dalam berkeluarga. Kenapa saya sampaikan ini adalah penting nih untuk orang yang mau berumah tangga, apalagi zaman sekarang. Kuncinya apa? Taruh kepercayaan sebesar-besarnya. Di zaman ini adalah zaman banyak godaannya, ya. Maka ada kalimat ini harus diterapkan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la yashor qaumun min qaumin asa ayakuna khairum minhum. Ini adalah berbicara prasangka. Suami berprasangka jelek terhadap istri bisa menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Istri berprasangka jelek kepada suami bisa menimbulkan keretakan dalam keluarga. Artinya saling mencurigai. Ada data di Pengadilan Agama Kabupaten ini, penyebab perceraian, ya sekarang penyebab perceraian tertinggi, Pak. Tertinggi itu ternyata adalah bukan karena faktor ekonomi sekarang itu, tetapi apa? Perceraian terjadi tertinggi, faktor penyebabnya sepele, masalah HP. Awas nih, masalah HP nih, ya. Dari misalkan chat-chatan dengan teman, chat-chatan dengan dengan teman kerja dan lain sebagainya, dengan teman alumni dulu, ya. Awas, jangan curiga pengalaman ceramah, bukan, ya. Sekali lagi, ini terjadi ternyata menduduki persentase tertinggi ini. Ya, maka saya sampaikan pada kesempatan ini, ya, ada waktu sebelum pulang ke rumah hapusin dulu tuh, ya. Sekarang masih ada kesempatan, ya. Jadi kan ada gitu, kalau ada tahlil, kalau ini itu seneng gitu kan, karena bisa cetak, gitu. Jadi saya sampaikan hapusin dulu. Maka di sini butuhnya, perlunya saling membangun kepercayaan antara suami dan istri, antara istri dan suami.
Karena begini, sekali lagi, awal ketika pertemuan semua juga pada kategori yang sama, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, adalah dianugerahinya rasa senang laki-laki terhadap perempuan, perempuan senang terhadap laki-laki. Kalau sudah berbicara senang, Pak, tidak ada jeleknya. Sekali lagi, coba kalau udah senang tidak ada jeleknya, ya. Sekarang beginilah, sedikit aja nih ya, orang senang terhadap satu benda, mungkin yang ini tidak menyukai, tetapi yang ini senang. Nggak bisa disangka, nggak bisa terbantahkan, orang senang kok, kan gitu. Jadi seakan-akan kalau kita menyenangi sesuatu, meskipun sesuatu itu banyak kekurangannya, bagi orang yang senang tidak ada cacatnya. Itu awal pernikahan itu dasarnya adalah zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Tetapi ketika itu udah nikah, awas hilang. Maka kalimatnya adalah litaskuno ilaiha, itu terbangun dengan dua, satu mawaddah, yang kedua warohmah. Cinta itu akan hilang, rasa senang, rasa suka itu akan hilang. Hilangnya rasa cinta ini harus kita bangun kembali, dimunculkan kembali apa? Kasih sayang. Ini ya. Nih, mohon maaf nih, Mbah Kusno ini jadi tauladan saya, jadi contoh saya, dan harus menjadi contoh anak-anaknya ya dalam berkeluarga. Kenapa jadi contoh saya? Saya lihat dia itu pagi-pagi itu udah boncengan dengan istri, mesra banget. Iya benar, sampai keliling itu. Ya. Keliling dia, tiap gang dia datangin. Ya, menunjukkan kemesraannya. Kan harus rukun begitu. Benar nggak? Ini coba Sofi. Ya, pastilah kita juga mengakui, ya kan? Itu mah perkara rukun benernya apa tidak, yang penting berboncengan bareng dulu kan gitu. Nah ini gitu kan, aduh, alhamdulillah kita ini berada di sini gitu kan, dicontohin sama beliau. Maka kan ada istilah begini, anak yang nikah itu lepas dari orang tua, Pak, ya kan? Tetapi sebelum dia lepas, harusnya nih, kalau dia nikah udah punya rumah, katanya jangan dulu dia memisah dulu. 1, 2, 3 hari dia harus ikut keluarganya dulu, kemudian oleh orang tuanya, bapaknya dicontohin, gitu kan? Dicontohin, bukan contohin yang lain, maksudnya kerukunannya, ya. Contoh, oh gini hidup berkeluarga ini, oh gini gitu kan, jadi melihat, jangan dulu dilepas. Hadirin rahimakumullah, maka ini sekali lagi yuk kembalikan. Intinya apa? Membangun kepercayaan ini, apalagi dengan dua keluarga yang berbeda, kan berbeda ini. Tidak mudah sebetulnya, gitu kan? Tetapi dengan naluri yang tadi, mawadah warohmah dibangun sebesar-besarnya, maka sakinah itu akan didapatkan. Kalau sakinah sudah didapatkan, itu tuh yang disebut dengan keluargaku, surgaku di situ. Hadirin rahimakumullah, maka sekali lagi, nikah itu adalah sunnahku, kata Nabi. Apabila kita mengikuti dalam pernikahan, dalam berkeluarga itu, mengikuti keluarganya Nabi Muhammad SAW, insya Allah ini akan menjadi sunnah yang sangat luar biasa, kan begitu ya. Hadirin rahimakumullah, ini berarti kalau udah mengikuti sunnah Rasul, kira-kira banyak enggak pahala ketika kita berkeluarga? Pasti banyak gitu. Suami ngebangunin istri subuh-subuh jadi pahala. Istri menyiapkan makanan untuk suaminya pagi-pagi juga jadi pahala gitu kan. Ya Allah, satu istri saja gitu kan, istilahnya memberikan pelayanan dan lain sebagainya, itu pahalanya banyak. Apalagi jangan diterusin, ya kan? Oke, coba sekali lagi jujur nih bapak-bapak, kira-kira ingin gak nikah lagi? Ingin. Baik, karena banyak yang ingin nikah lagi, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.